Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini Xiaoyan sedikit terkejut karena seharusnya Yunxi adalah murid Melin. Tapi sekarang bagaimana mungkin dia tidak pernah menerima murid magang? Meskipun Ratu seharusnya tahu tentang Yunyun, tapi sekarang dia memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak tahu ada orang seperti itu. Nama Yunxi terdengarnya familiar, tapi kecantikan yang saya kenal yang pernah menjalin hubungan dengan Anda seharusnya diberi nama Yunyun. Ratu tiba-tiba berbicara, sementara Xiaoyan masih dalam keadaan linglung. Setelah sadar kembali oleh suara Ratu, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Ya, dia Yunyun," kata Xiaoyan perlahan. Tepat ketika Ratu melihat mata Xiaoyan, dia segera berhenti dan melanjutkan. "Ternyata Yunyun adalah reinkarnasi Dewa Bunga, dan dia juga keberadaan yang kuat di kehidupan sebelumnya. Tapi sayangnya..." Sang Ratu menghela nafas penyesalan. "Bagaimana kehidupannya sekarang?" Xiaoyan bertanya. Kejadian itu sebenarnya sudah lama sekali, karena ada juga perselisihan sipil di Sekte Dewa Bunga, dan dia dibunuh oleh pria misterius dalam kekacauan karena hubungannya dengan Anda. Saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa orang yang membunuhnya adalah ulah Istana Surgawi, kata Ratu singkat perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan cukup terkejut. Meskipun tidak sedetail yang dia lihat di Pagoda Kekosongan Roh, tapi deskripsi Ratu hampir sama. Hanya saja yang membuat Xiaoyan bingung adalah jika Yunyun sudah mati dan sebuah para dewa kuno datang ke sini. Xiaoyan sempat berbincang sederhana dengan Yunyun melalui avatar Yuan Shen-nya dan melihat kondisi Yunyun. Dia sepertinya baik-baik saja. Dan Xiaoyan mengenang yang seperti seorang teman dan membuat janji untuk mabuk bersama. Tapi sekarang, mengapa Melin menyangkal keberadaan Yunyun? Bahkan Ratu berkata bahwa Yunyun telah lama meninggal. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan segera kembali ke ruang retret di Bahtera. Kemudian dia menutup matanya untuk kembali ke lantai 15 Pagoda Shinchan Suling. "Apa yang terjadi? Mengapa Anda kembali?" Zanlo bertanya dan bingung. "Mengapa ada hal yang tiba-tiba hilang? Katakanlah, mengapa Yunyun tiba-tiba sudah lama meninggal? Sebelum saya memasuki tempat ini, Yunyun masih hidup," kata Xiaoyan dengan cemas. "Anda bisa membuat pilihan apapun yang terjadi. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda dapat menggunakan kristal pembangunan surga ini untuk memasuki waktu begitu Yunyun jatuh dan mengubah akhir cerita yang Anda inginkan. Tapi harus ingat, jika Anda menggunakan kristal pembangunan surga, maka Anda bertentangan dengan alam." Tepat ketika Zanlo mengatakan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Zanlo. "Jadi karena saya melihat pemandangan itu atau datang ke lantai 15, tidak peduli apakah saya menyelamatkan orang ini atau tidak, dan datang ke sini lebih awal, saya akan membuat pilihan yang sama. Dan saya pasti akan menggunakan kristal membangun surga untuk menyelamatkan Yunyun." Sambil berbicara, Xiaoyan melihat kristal pembangun surga yang melayang di depannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kristal pembangun surga bisa begitu efektif menghadapi masalah seperti ini. Pada saat ini, Zanlo telah menghilang. Sepertinya dia tidak lagi ikut campur atau membuat keputusan apapun selain Xiaoyan. Namun saat Xiaoyan melihat perpindahan gigi di depannya, memang seperti yang dikatakan Zanlo, bahwa dia akan membuat pilihan yang sama apapun yang terjadi. Kemudian Xiaoyan mengirim kristal pembangun surga ke dalam perpindahan gigi. Kemudian kristal pembangun surga pelan menghilang. Jika Anda ingin menghindari karma dan hukuman surga sebisa mungkin, Anda harus menyembunyikan diri dan melindungi identitas Anda semaksimal mungkin dari masa depan hingga masa lalu. Dan yang terbaik adalah Anda tidak mengekspos diri Anda sama sekali. Zanlo tiba-tiba memperingatkan.
Jadi Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi metodenya terlalu jelas. Dan jubah hitam yang tidak berubah selama ribuan tahun harus diubah untuk menyembunyikan dari orang lain. Jadi kali ini Xiaoyan dengan tegas mengganti jubah hitamnya menjadi jubah putih. Pada saat yang sama, pemandangan di depan Xiaoyan mulai berubah, seolah-olah waktu telah terbalik lagi. Kembali ke saat Yuyun bergegas menuju lubang cacing dan pria berjubah hitam muncul untuk menangkap sosok Yun. Anda pikir saya akan membiarkan Anda tetap hidup untuk menghindari masalah di masa depan? Dewi Bunga harus mati. Jelas ini kedua kalinya Xiaoyan mendengar percakapan ini. Gerakan semua orang, termasuk ekspresi Yun, sama persis dengan terakhir kali Xiaoyan melihatnya. Setelah pria berjubah hitam selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menampar Yun dengan telapak tangannya. Tepat Xiaoyan melihat Yun hampir mati di bawah telapak tangan ini. Apakah Anda anggota Istana Surgawi atau bukan? Anda akan mengetahuinya setelah kematian Anda. Dalam percakapan yang sama, Xiaoyan tiba-tiba di lokasi hampir bersamaan. Setelah mereka berdua selesai berbicara, saat angin hitam menyapu menuju Yun, nyala api menyapu dari langit yang jauh, seperti awan yang terbakar. Nyala api itu datang dalam sekejap dan membakar habis angin hitam yang menyapu awan. Sekarang, Xiaoyan mengenakan jubah putih dan dia mengenakan topeng untuk menutupi seluruh wajahnya, sehingga dia dapat memastikan bahwa dia tidak dapat dikenali oleh pihak lain. Siapa Anda? Pria berjubah hitam tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan. Saya bisa menjadi pembunuh atau penyelamat. Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengubah kata-katanya. Jadi, apakah Anda ingin membunuh seseorang atau menyelamatkan seseorang hari ini? Pria berjubah hitam itu jelas merasakan tekanan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, sehingga membuatnya sedikit takut. Saya menyarankan Anda untuk memilih membunuh. Lagi pula menyelamatkan orang akan membawa Anda banyak masalah. Pria berjubah hitam masih mengancam dengan kata-katanya. Sayangnya, saya suka membuat masalah. Jawab Xiaoyan perlahan. Jika itu masalahnya, maka Anda harus mati bersamanya. Pria berjubah hitam membuka tangannya untuk menekan angin hitam besar menjadi seperti pedang tajam dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan dan Yun. Melihat itu, Xiaoyan hanya mengangkat tangannya dan semburan nyala api menyapu dengan liar darinya. Tiba-tiba, angin hitam yang runtuh berbalik dan langsung bergerak menuju Xiaoyan dan Yun. Namun, meskipun Xiaoyan jatuh ke dalam perangkap angin hitam, tetapi Xiaoyan menyembunyikan gerakan pembunuhnya yang sebenarnya. Tapi bagi Xiaoyan, apapun rencananya, itu semua hanyalah tugas bodoh. Karena meskipun Xiaoyan baru saja jatuh ke dalam perangkap angin hitam yang membuat nyala apinya menghilang, tapi angin hitam tidak ada yang bisa mendekati Xiaoyan. Hanya saja Zhan Long memperingatkan, usahakan untuk tidak melakukan perubahan yang tidak perlu, karena pria berjubah hitam itu berasal dari Istana Surgawi. Jadi Xiaoyan tidak perlu membunuhnya di sini. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya dan bergegas ke lubang cacing bersama Yun. Sehingga saat pria berjubah hitam baru saja keluar dari dinding api Xiaoyan, dia tidak dapat melihat Xiaoyan dan Yun saat ini. Kemudian pria berjubah hitam memandang ribuan murid sensi di bawah dan meraung dan keras. Saya ingin Anda dikuburkan bersama mereka. Siapa Anda? Mengapa Anda ingin menyelamatkan saya? Pada saat ini gejolak di lubang cacing begitu dahsyat sehingga Xiaoyan harus memeluk Yun dan merasakan kehangatan datang dari dadanya. Meskipun kesadaran Yun sebenarnya sedikit kabur karena dia sebenarnya terluka parah. Tepat ketika mendengar Yun bertanya, Xiaoyan mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke dalam mulut Yun sehingga Yun merasakan ramuan hangat dengan cepat meleleh di mulutnya dan luka-luka di tubuhnya segera membaik secara signifikan. Tetapi kesadarannya menjadi semakin kabur. Pada saat ini secara kebetulan sebuah batera muncul di depan Xiaoyan dengan tulisan dosen tertulis di atasnya. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia segera menoleh dan melihat sebuah sosok yang berdiri di atas bendera itu, yang tidak lain adalah kakak seniornya Meilin.
Yang ternyata semuanya hanya kebetulan. Kakak senior Melin kebetulan lewat. Jadi Soyeon segera membawa Yun Yun ke tempat Melin. Adalah pilihan terbaik saat ini. Kemudian pikiran Soyeon tiba-tiba bergerak yang membuat Yun benar-benar kehilangan kesadaran dan lengannya melunak. Siapa? Ketika Soyeon melangkah ke dalam batera, Melin segera memandang Soyeon dengan hati-hati. Saudara Melin, saya telah mempercayakan ratu untuk menyelamatkan wanita ini kepada Anda, jadi saya akan lebih merepotkan Anda, kata Soyeon tanpa menyebutkan identitasnya dengan jelas, dan dia sengaja mengucapkan kata kakak laki-laki. Kemudian Soyeon meletakkan Yun Yun di tempat tidur. Pada saat ini pakaian Yun Yun sedikit acak-acakan dan ada darah keluar dari sudut mulutnya. Setelah memastikan bahwa hidup Yun Yun baik-baik saja, Soyeon segera berdiri dan hendak pergi. Namun sebelum Yun Yun koma, dia meraih jubah Soyeon dengan tangannya, yang membuat Soyeon berbalik dan melihat alis Willow Yun Yun yang sedikit mengerutkan kening. Namun Soyeon hanya bisa menghela nafas panjang, kemudian sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sepotong baju besi lembut muncul. Namun Soyeon tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Jika tidak, mungkin dia akan mengungkap identitasnya. Namun sebelum pergi, Soyeon memutuskan untuk meninggalkan sesuatu, setidaknya untuk memberi Yun Yun harapan untuk bertahan hidup. Kemudian Soyeon mengeluarkan 2 buku keterampilan dan strategi bertarung lagi, sehingga adegan ini sepertinya kembali terjadi di gua lembab di benua Doki. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.